Penyusup waktu bodoh itu. Kamu di tangan saya. Sial bagimu. Ambil jantungmu. Hatimu juga. Penjelajah waktu. Layak mati. Kamu. Apa yang terjadi di sini? Aku kan baru saja tabrakan. Kenapa sekarang aku di sini? Penculikan. Mustahil. Apakah ini hanya syuting? Teman. Bro, lempar senjata itu dulu. Kita ngobrol dulu. Sedang syuting. Hanya kalian penjelajah waktu. Kalian bicara hal aneh. Dasar. Kamu benar-benar serius. Kamu. Kingburn. Betul. Kalau begini caranya, aku bakal kasar nih. Aku juara bertarung selama 3 tahun. Tebakan kedua. Boleh. Penjelajah mati. Giliranmu. Halo. Kamu. Kamu juga. Saudara. Kamu yang memulai, jadi saya hanya membela diri. Hezi, pekerjaan selesai. Sama nama keluarga. Maafkan aku, teman. Tidak boleh. Mereka pasti tahu siapa dia. Berhenti. Turunkan tangan. Apa yang terjadi? Penjelajah waktu pakai muka menjadi tak kenal. Saya tidak sengaja terluka. Baguslah. Kembali sekarang. Semua orang. Di istana, ingat aturan. Puisi liar dilarang. Membuat mesiu, parfum, sabun, mati. Mati tanpa ampun. Bisa baca tulisan sederhana, mati juga. Ngomong sembarangan. Nasib bisa berubah sewa. Ngomong soal anak muda miskin, mati juga. Astaga. Betul-betul ke masa lalu. Dunia aneh apa ini sih? Matikan pelancong waktu. Kalian 10. Saya yang membersihkan kalian. Sekarang, tangan kalian. Tangan kotor darah penjelajah. Ini syarat buat masuk istana. Nanti setelah masuk, kalau ketemu pelancong waktu, bunuh 1, dapat 500 liang perak. 500 liang. 17 orang. Sungguh gila. Gembira mendengar pembunuhan pelancong. Kenapa aku di dunia aneh ini? Bahwa saat ini, aku bawa kalian ke istana. Aku mendengar bahwa jangan pernah pergi ke istana permaisuri atau putri besar. Betul, permaisuri dan putri besar. Mereka membunuh tanpa ampun. Lebih suka salah bunuh daripada melewatkan. Ratusan eunuch telah mati. Putri besar wanita paling cantik. Dari postur dan penampilan. Semuanya luar biasa, putri besar paham waktu. Benar. Pakaian mencampur gaya lokal dan perjalanan waktu. Penampilannya luar biasa seksi. Banyak pria dalam cerita-cerita rela bangkrut hanya untuk melihatnya sekilas. Cantik tapi aneh. Ini apa? Dunia gila. Bunuh penjelajah waktu. Tak ada harapan.
Hebat sekali nasibmu. Permaisuri dan putri besar hanya menyukai Unuj yang tampan, jadi kamu lepas dari bahaya. Mendapat keberuntungan dari malapetaka. Istana Wan Kun tidak butuh pelayan baru. Siapa mau kerja di Istana Han Kun? Angkat tangan. Angkat kepala kalian semua. Tuan, Jose baru saja terluka. Wajah membengkak, sangat jelek. Tidak sesuai standar putri besar. Kebetulan, Istana Han Kun memberi kabar. Untuk kesempatan ini, tidak mau wajah tampan. Butuh orang jelek tapi kuat. Kamu cocok sekali. Kamu terpilih. Siapkan dirimu. Awal jelek sekali. Orang lain hidup enak saat melintas. Saya datang untuk mati. Hei, Lozi. Rasanya hadapi penjelajah waktu. Untuk Paman Hu, rasanya lumayan, Baik. Bedanya hadapi waktu. Semua orang gemetar. Cuma kamu. Seperti biasa saja. Merasakan keraguan? Terima kasih, Tuan Hu. Tidak jauh, Istana Han Kun. Ya, putri besar. Emosi berubah tanpa sebab. Baik orang kakian atau penjelajah waktu. Banyak korban akibatnya. Kemampuan fisiknya. Di peringkat tinggi. Di puncak dakian, jangan risau. Tuan Hu, tolong bantu saya. Hanya karena kami memiliki hubungan baik, jika Anda meninggal, akan bantu keluarga Anda mengirimkan kabar. Terima kasih. Xiao Huozi, apa kamu melihat tulisan di papan itu? Ada apa dengan Pavilion Hui Chun? Tidak ada masalah. Hei, Tuan Hu. Menuju ke sini. Jalan pintas. Aksara sederhana. Xiao Huozi, kamu tahu berapa gaji bulanan kami, para eunuch? Sebulan 2 kian perak. Bunuh pelancong waktu. Dapat 500 liang. Harus menderita. Bertahan berapa lama? Bukan begitu. Kamu pelancong waktu baru di ibu kota. Mustahil kamu tahu huruf sederhana. Pelancong waktu harus mati. Mengapa membunuh pelancong waktu? Apa dendamnya dengan kalian? Di ibu kota, pelancong waktu mati. Mengapa membunuh pelancong waktu? Kenapa? Penduduk asli versus pelancong waktu, pertarungan abadi. Matimu akan menyakitkan. Apan. Akan mati tanpa makam. Hahaha. Ada siapa di sana? Berhenti, siapa? Jawab Tuan. Unuj baru di Han Kun, Xiao Huozi. Ini kartu identitas saya. Kenapa kamu sendiri di sini? Ikutlah kami. Astaga. Pelayan imut. Jenderal Tichu, sudah malam begini. Ada apa? Nona Qingtao,
Kantor penghormatan para eunuch muda baru telah tiba. Ini yang akan ditempatkan di istana. Terima kasih, Jenderal. Tidak apa-apa. Silakan Istana Han Kun menilai sendiri. Saya pamit. Apa penilaian ini? Ikut aku. Oh, Berani sekali. Gali keluar bola matanya. Lakukan. ampuni, Putri Mahkota, ada air di sana. Takut nyonya jatuh. Xiao Huozi, aku bertanya. Jawab teka-teki. Hah? Apa yang bisa menjinakkan makhluk jahat di sungai? Jawab sekarang. Saya tak bisa menjawab. Maafkan saya benar-benar tidak mengerti. Sebutkan lanjutan puisi. Astaga. Dia tak mungkin dari masa lalu. Mustahil dia tahu saya bodoh soal sastra. Apa tujuan wanita ini sebenarnya? Pertanyaan mudah saja salah. Orang yang tidak berguna. Semua orang keluar. Saya akan memeriksa sendiri. Matilah kalau harus. Silakan bangkit. Xiao Huozi, hanya kita berdua di sini. Saya akan memberimu kesempatan terakhir. Akan membunuhmu. Dengarlah. Ganjil berubah, genap tetap. Simbol sesuai kuadran. Apa maksud Putri Besar? Apakah dia dari masa depan? Maaf, Putri Mahkota, saya tidak tahu. Kamu benar-benar nekat. Siapa yang mau maju? Bawa dia keluar dan hukum mati. Dipahami. Maksudnya apa? Ternyata itu bukan salah saya, semua bagian ujian. Huozi kecil, Putri Mahkota bertanya. Setelah ganjil genap, lanjutnya apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kesempatan terakhir. Saya sungguh tidak tahu. Siapa mati begitu saja setelah tiba? Sudah. Selamat, kamu berhasil melewati tes. Lihat, ini adalah obat istimewa dari Putri Mahkota untukmu. Minum obatnya. Luka itu akan sembuh segera. Ayo, ikuti aku ke rumah. Silakan masuk. Huozi kecil dari daerah yang sama, mari saling bantu. Istirahatlah dulu, aku pamit. Kalau saja semua orang seimut dia, hidup jadi lebih menyenangkan. Astaga. Astaga. Huozi kecil, istana dingin. Gunakan selimut. Terima kasih. Asal yang sama, bahkan cara melipat selimut pun tetap adat. Keberuntungan bertambah. Kemarin malam, takut dan tidak tidur. Betul. Keberuntungan bertambah. Betul. Gak paham. Kenapa wajah Huoran kayak babi? King tahu baik sama dia. Aneh.
Kalau begitu, jangan marah ya. Penjaga baru Hu Gonggong hilang terkait bocah itu. Wakin, ikut campur. King Tao, langsung ke tempat putri besar. Hah? King Tao, ke istana putri mahkota, aku urus yang lain. Bubuk 5 rempah, antar ke dapur belakang. Tenang, aku yang urus. Ganteng banget, cepetan pergi. Kok malah jadi unut sih? Sembunyiin sebagai pelancong waktu. Jangan sampai ketahuan, aku ini unuj palsu, apa nasib buruk begini? Xiao Huozi. Halo teman, namaku Xiao Zhu. Kita bakal bekerja bareng nanti. Coba makanan khas daerahku. Oke, Hah? Gerakan ini, kamu pelancong waktu. Hanya perokok waktu yang tahu ini. Ada yang begini. Astaga, ada lagi begini. Hu Gonggong hilang beberapa hari. Apa dia hilang pas nyetel kamu ke sini? 4 penjaga langit, 4 penjaga langit. Bukan. 4 penjaga langit, nemuin penjelajah waktu. Tolong! Di mana penjelajah waktu? Putri Mahkota. Hehe, Nyonya Putri, Xiao Huozi adalah penjelajah waktu. Ah, Xiao Zhu, kamu punya bukti apa? Saya saksikan sendiri. Dia pakai tanda penjelajah waktu. Xiao Huozi. Punya kata? Itu bohong. Saya nggak ngapa-ngapain. saya nggak tahu, Pak Ju. Kenapa bully aku? Xiao Zhu, kamu tahu kalau kamu bohong bakal gimana tuh? Yang mulia, saya taruh nyawa di sini. Xiao Huozi ini pasti penjelajah waktu. Jaminan kepala buat apa? Nggak ada kamera, aku nggak akui aja. Yang mulia, bunuh semua. Lebih baik salah bunuh, jangan lepaskan. Enggak. Aku malah rasa Xiao Huozi ini cukup seru. Semua sujud padaku, lu malah santai. Tidak takut padaku. Has, mengapa tidak menghindar? Saya tidak sempat bereaksi. Tidak takut. Kenapa tidak takut? Aku tidak takut. Aku tidak takut. Ini menarik. Penjaga istana berani seperti laki-laki. Kalau kamu bisa lulus ujian Hutan Tian, aku akan angkat kamu ke posisi istimewa. Maksudnya apa? Ujian Hutan Tian? Panggil Putri Hutan Tian. Hutan Tian mengenali perjalanan waktu. Kalau kamu pakai dupa ini, kamu lemah setengah bulan, unuj kecil ini cuma perlu dimusnahkan. Kenapa harus ribet gitu? Iya, Han. Kenapa? Mungkin ada alat bukti identitas. Tapi ini bukan dunia magis. Pasti mereka tipu-tipu. Panggil Hutan Tian. Tentukan sebab akibat. Periksa semua hal. Putri besar, Anda salah. Kamu sedang meragukanku. Bawahan bekerja sama menjebak saya. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi penjelajah waktu. Dunia modern belum bisa membuatnya. Astaga, apa ini? Kamu, Huntu Tianjian akan menguji darahmu. Darah penjelajah waktu tak cocok, pasti gagal. Huoran, kau mati hari ini. Memeriksa keturunan. Dunia penuh keajaiban mistis. Mohon izin, Yang Mulia. Putri tua mengaktifkan Huntu Tianjian untukmu, matilah dengan bangga. Sudah selesai. Yang Mulia,
Yang mulia. Yang mulia. Saya yakin Xiao Huo bukan penjelajah waktu. Dia dari Qianan seperti saya. Mengapa Anda begitu yakin? Yang mulia, orang-orang di Qianan sering melipat ujung selimut. Saya sendiri melihatnya pagi ini melipat ujung selimutnya. Penjelajah waktu, hidupkan Tianjian. Cukup tes. Untuk Tianjian, aktifkan cermin surga dan bumi. Aktifkan. Habisi dia. Hozen kecil, ke cermin. Sayang. Cepatlah. Hozen, bagaimana kau mati? Setuju. Aku uji. Yang lain menikmati cinta, kenapa aku di dunia hantu? Kaus kaki. Buruan. Kemampuan pelintas waktu sudah aktif dengan bakat menyamar. Dapat menyamar sebagai penduduk asli dunia itu dengan sempurna. Sifat-sifat pelintas waktu. Ini apa barusan? Hah? Mungkinkah seorang pelintas waktu meninggalkan bayangan di cermin surgawi? Sangat mustahil. Cermin surgawi kerajaan Gan bermasalah. Ampuni saya, Putri Mahkota, tak ada maksud buruk. Menyalahkan rekan kerja. Apa kesalahanmu? Ampuni saya, Putri Mahkota, hanya khawatir. Penjelajah waktu masuk istana Han Kun. Ampuni saya, Putri Mahkota. Usapkan. Apa yang harus dilakukan? Coba ambil ini, yuk. Jangan uji sabar saya. Sebentar. Lalu ini, taburi bumbu 5 rempah lebih enak. Kamu paham. Lepaskan aku kali ini. Nanti aku akan membantu kamu. Hah? Jangan berlebihan. Suzy kecil. Apa arti gerakanmu itu? Kai. Baiklah. Orang dari dunia lain. Eksekusi dia. Ya, putri besar. Bawa Hozi. Bawa ke kamarku. Melihat apa? Putri besar. Hozi kecil. Sebenarnya, kamu dari dunia lain. Bukan. Kamu kenal Lizzie tidak? Tidak kenal. Kenapa dia tahu segala? Dari mana dia tahu semua ini? Sabar. Kamu adalah Unu. Kalau ketahuan, kamu dalam masalah. Ho kecil. Aku ingin tahu. Qin Shi Huang siapa? Tidak tahu. Siapa Zuo Liang? Tidak tahu. Cantikkah aku? Cantik. Wanita di sana pakai stoking hitam enggak? Iya. Stoking hitam. Putri utama. Di desa saya, cuaca dingin dan wanita pakai pakaian tebal. Saya tak tahu tentang stoking hitam. Putri utama. King Tao. Huoran bukan dari masa depan. Jangan sulitkan dia.
Menipuku. Jika kamu memohon lagi, aku akan hukum kalian berdua. Luka sembuh. Rupanya lumayan ganteng. Makanya King Tao mau membela dirimu. Putri King Tao membela aku karena kami sesama daerah. Sudahlah, alat itu membuktikan identitasmu. Aku tak akan sulitkanmu. Dekatkan diri. Memalukan. Kamu unuh. Apakah putri ingin aku bukan Unuj? Dia mungkin suka padaku. Syukurlah kamu cuma Aunuj. Kalau bukan karena itu, aku bisa bunuh kamu berkali-kali gara-gara King Tao. Gila betul. Aku janji padamu, bukan dari masa depan, masuk pasukan. Ada lagi. Tangkap perjalanan waktu, hadiah 500 liang. Terima kasih. Pergilah. Baik. Sudah jadi penjaga. Aku tunjukkan penjara langit. Penjara langit. Apa itu? Untuk menahan perjalanan waktu. Menahan perjalanan waktu. Aku paham dunia ini kenapa begini. Dunia benci perjalanan waktu. Cari tahu kenapa. Cara kembali ke modern. Benarkah? Lihatlah. Aku bilang kan, dia lumayan ganteng setelah ganti baju. Cukup ganteng. Sayangnya, dia tunas. Kakak Zukue, kalau dia bukan tunas ganteng, dia nggak bakal di sini. Iya juga. Banyak tunas di istana. Tapi kamu nggak pernah baik sama mereka. Jangan ganggu. Aku nggak mau bicara. Kakak Zukue, di istana Han Kun kita ada banyak tunas kecil. Kenapa nggak kelihatan? Karena mereka semua mati. Benar. Wanita-wanita ini gila. Tolong bebaskan aku. Bebaskan aku sekarang. Hah? Namanya Qiu Xiang. Dia masuk ke istana lewat seleksi, tapi ceritanya lucu. Di musim dingin, dia menari di jembatan batu tanpa alas kaki, lalu kakinya dipenggal oleh putri besar. Asa-asa. Kenapa kamu terus nonton sinetron? Tolong, Tuan! Saya ahli dalam puisi, tarian, dan musik. Jika saya masuk istana dan menjadi permaisuri, saya akan memberikan hadiah besar. Apa para wanita ini bodoh? Tak tahu kesehatan kaisar, ingin jadi selir. Apa otak mereka masih waras? Puisi saya sudah diberikan kaisar. Kaisar pasti terkesan. Saya selesai, Pak. Bisa diberi makanan? Bawa makanan ke sel 12. Terima kasih. Pengetahuan modern dari metode ini. Ada berapa orang yang menembus waktu ke dunia ini? Redu. Belajar ilmu pelintas waktu. Orang asli di sini juga berbakat. Jawablah, di mana basis kalian para pelintas waktu? Kenapa kalian datang ke negara kami? Serang sekarang. Akan mengaku. Memang benar.
Tunggu dulu. Astaga, ini buruk. Kita ketahuan. Kenapa tak tahu? Kenapa senyum? Kamu tahu apa yang paling kubenci? Apa itu? Wanita! Kalian mau tanya apa? Mati pun tak akan bicara. Pukul saja. Coba bunuh aku kalau bisa. Mungkin ini alasan dia diam sebulan. Aku juga tidak tahu. Xiao Huozi, bantu interogasi pelintas waktu. Di mana basis mereka dan apa tujuan mereka di sini? Dia gunakan bahasa Inggris untuk saring pelintas waktu. Apakah dia punya pesan untukku? Kalau aku langsung setuju, pasti dicurigai. Aku baru datang, kurang tepat. Tolong bantu aku ya. Dia adalah orang yang sangat kuat. Sulit tangkap dia, banyak pelintas waktu terlibat. No. Baiklah. Aku minum teh dulu, biar Xiao Huozi tanya dulu. Cepat, di mana pelintas waktu lainnya? Apakah tujuan kalian datang ke dunia ini? Bisa baca Inggris. Ceritakan. Kamu juga penjelajah waktu. Tidak, jangan bohong. Kasih tahu aku. Kamu orangnya baik kan? Saya masuk hitungan. Saya udah bunuh 2 orang. Mungkin. Kayaknya iya. Tidak bohong. Anakku, deketin sini. Tolong bantu aku. Saya tarik giok dari luka perutku. Iya. Ke penginapan utara. Cari cewek bernama Ruyan. Kasih dia. Diam. Hai, Lulu. Oke deh. Kenapa percaya saya? Para penjelajah waktu mengaktifkan kekuatan. Bisa deteksi kebohongan. Tita. Penjelajah bekerja sama agar bisa bertahan di dunia ini. Penduduk di dunia ini, mengapa mereka membenci kita? Yang mulia, Hah? Tidak ada waktu. Cari Ruyan di kota utara. Akan menjelaskan. Ambil cambuk dan pukul aku. Ayo cepat. Kamu mau membunuh aku ya? Lebih ringan dong. Sakit banget. Ayo cepat. Pukul kuat. Pukul lebih kuat lagi. Sakitnya luar biasa. Aduh. Biasanya dia kelihatan lembut, tapi pukulannya lumayan keras juga. Aduh ya. Baiklah, aku akui. Sakitnya minta ampun. Bertemu di kedai anggur utara, cuma itu aku tahu. Aku nggak tahu soal lainnya. Kamu berhasil mengungkapkannya. Istirahatlah. Astaga. Apa masalahnya? Nasi kalung giok? Jangan, aku harus tahu pasti. Hari-hari bikin cemas. Gak tahan hidup begini. King Tao, kenapa datang? Kayaknya lu belum makan, jadi aku bawain bakpao. Jadi Unuj masih mikir mesum. Tuh Dunia enak kalau nggak bunuh orang masa depan.
Kakak Suan Wu, kenapa datang? Langsung ikut aku. Kemana toh? Pembunuhan di utara. Xiao Huozi sembunyi di sini. Boleh. Orang masa depan dan lokal semua cari mati. Konflik penjelajah dan penduduk. Udah seburuk ini, cewek itu juga dari masa depan. Bunuh dia, kejar. Qiu Tianwei, kamu Ruyan nggak? Kamu siapa? Apakah kamu benar-benar Yuyan? Bicara atau mati? Chen King minta aku temui Yuyan. Ini tanda kepercayaan. Kamu pernah lihat Guru Chen? Guru Chen bisa mendeteksi kebohongan. Ia memberikannya karena percaya padamu. Kamu layak dipercaya. Dia minta aku temuimu. Selesaikan konflik antara penjelajah waktu dan penduduk asli. Dan kembali ke masa... Tidak ada waktu sekarang. Setelah selesai ke menara Zuichun. Aku akan bilang. Supaya kamu tidak dicurigai. Maaf ya. Cepat pergi. Baiklah. Tidak perlu berantem. Jangan mati. Diam dulu. Ada masalah. Celana dalamku dilepas, rahasia terungkap. Tidak mungkin. Mungkin dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tenang. Mungkin. King tahu gantilah bajuku. Dia tahu. Dia tak akan melaporkan. Kamu benar-benar beruntung. Pedang nyaris tembus jantungmu. Kalau tidak, obat ini gagal. Kami hancurkan markas perjalanan waktu. Informasimu sangat membantu. Sejak hari ini, kamu komandan penjaga langit. Kamu setara Zukue, Suan Wu, King Long, Bayu. Terima kasih, Putri. Yang mulia, ada laporan penting. Apa yang terjadi? Lihatlah, Xiao Huozi terluka cukup serius. Bisa minta dapur kerajaan membuatkan obat atau suplemen? Disetujui. Astaga. Hamba, King tahu. Kamu yang ganti baju saya? Saya. Bukan maksudku menyembunyikan. Saya. Tidak ada pilihan lain. Kamu sudah lama berendam. Bisa mandi sendiri. Saya. Aku ambilkan air hangat. King Tao, lepaskan aku. Penipu. King tahu, aku sungguh tidak bermaksud menipumu. Kalau aku bohong, semoga langit membinasakanku. Sudahlah. Kamu maafkan aku. Tapi, bagaimana kamu lolos? Dengan cara ini, bisa hukum mati. Apa yang kamu lakukan, Tun? Sejak aku masuk ke istana, kamu baik padaku, aku sudah bersumpah. Akan kubalas kebaikanmu seumur hidup. Urusan prosedur itu, salahku. Bisakah kamu jaga rahasia ini? Aku paham, akan kujaga rahasiamu. Lepaskan aku dulu. Pada. Cinta sudah terlewatkan. Saya, apakah aku layak dicintai? Kalau dia tahu siapa aku sebenarnya, masih mencintaiku. Nia masih pemalu banget. Biarkan dia kabur. Tapi, masalah Eunuch palsu.
Aman, nggak bakal ketahuan. Sembuh ingin keluar. Aturan melarangmu keluar saat pemulihan. Kak Suanwu, jam segini pasti lagi beli minuman ya. Kamu cakep banget, mending istirahat lagi aja, aku yang beliin. Beneran? Mikir aku ganteng. Pasti. Layak adik kakak. Oke. Pakai kartu kakak. Gedung Swisskun. Waktunya tahu yang sebenarnya. Isi sampai penuh. Minum yuk. Tuanya enak banget. Habisin. Hahaha. Ayo minum. Untuk berjaga-jaga, kami masih perlu memverifikasi identitas Anda. Hafal perkalian 9S9. Saya akan mulai dari dasar. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2. Tabel periodik. Astaga, ujian zaman dulu. Hidrogen, litium, berilium. Selanjutnya lupa. Sudah. Duduk sini. Medua. Kalian sampai bisa membuat cola. Di dunia ini, para perjalanan waktu telah ada selama 500 tahun. Jangan anggap remeh kreativitas mereka. Nyonya Ruyan, bisa jawab pertanyaanku. Tanyakan saja. Dunia ini, kenapa kejar perjalanan waktu? Perjalanan waktu awalnya tidak ditargetkan untuk dibunuh. Sejauh yang ku tahu, 500 tahun lalu tidak ada permusuhan antara mereka. Hubungan mereka retak. Konflik 300 tahun lalu. Kenapa begitu? Merebut sumber daya penduduk asli. Ada yang bilang perjalanan waktu dulu terlalu kejam. Kami tidak tahu pasti. Cara kembali ke modern? Tahu. Kami hanya mengetahui ada metode untuk kembali. Namun, bagaimana kembali, kami tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, siapa yang tahu? Keluarga kerajaan dinasti Qian. Hah? Para perjalanan waktu bersatu ratus tahun. Banyak yang mencari jawaban di keluarga kerajaan, tapi tidak ada yang berhasil. Dapatkan kepercayaan Putri Mahkota. Mungkin kamu bisa mencoba menemukan jawabannya sendiri. Apa maksudmu? Petunjuk ada di Putri Mahkota. Benar. Bagaimana memperoleh kepercayaan Putri Mahkota dan menemukan kebenaran? Pak Bos, itu apa? Oh? Pak Tuan, Anda pandai melihat penemuan langka dari wilayah Qian. Matahari kecil, penemuan perjalanan waktu. Di dalamnya terdapat baterai, cukup ditekan sedikit. Memancarkan panas tinggi. Panas yang luar biasa akan langsung membuat ruangan menjadi hangat. Suanu kata, Putri Mahkota dingin sejak kecil. Anggota tubuh dingin di musim dingin. Ini wajib aku miliki. Berapa harga? Harganya 3.000 liang. Wah, mahal sekali. Pak Bos, Anda tahu seberapa jarang barang ini? Hanya penyihir waktu yang bisa buat sangat langka. Bagaimana ini? Dulu 500 liang. Nanti sisa uangnya saya lunasi kalau sudah waktunya. Penjaga 4 hari. Yang mulia, boleh. Siapa berani kasih nyali sebesar itu? Izin Xiao Huo keluar tanpa izin. Aku yang nanya. Jawab! Xiao Huo mau beli anggur buat saya. Aku tidak pikir. Aku tahu salah. Putri besar. Masih ragu sama Xiao Huo? Orang-orang kabur dari jalan utara. Masih keliling kota. Aku takut mereka bakal nyakitin Xiao Huo kalau ketemu dia. Belum pernah lihat Putri Mahkota sepeduli ini pada pria.
Aku tahu salah, akan cari dia. Kakak Suanu, Akhirnya pulang. Keluar istana tanpa izin, matinya hilang. Terima hukuman. Putri Mahkota, makanan untuk Anda. Telepon selatan, ayam utara, kue osmanthus dari selatan, agar tidak bosan makanan istana. Ini semua mahal sekali. Xiao Huozi, gajimu cuma berapa sih? Dulu dapat 500 liang susah. Kamu habiskan semua. Oh, Putri Mahkota, ini semua dibeli oleh Xiao Huozi khusus untuk Putri. Makan sedikit, saya kenyang. Ambil saja. Saya ambil semua. Ambil saja. omong kosong. Xiao Huozi, beranimu besar. Siapa yang izinkanmu keluar? Aku ingat kakak Suanwu, dia selalu baik padaku. Jadi aku membantu dia. Aku bantu. Kamu lupa diri? Lebih baik istirahat dan sembuhkan luka. Jangan lupa, kamu bekerja untukku. Kenapa kamu berbohong? Menurutku, barang ini hanya 50 liang. Kamu keluarkan 500 liang. Mencari pujian? Matahari kecil. Kenapa kamu belikan ini untukku? Dengar, putri besar sering kedinginan. Musim dingin dekat. Takut putri dingin. Saat lewat toko, aku melihat ini. Sudahlah, lebih baik kamu fokus bekerja. Jangan mikir hal tak penting. Kenapa pakai julukan itu? Nah, izinkan saya pamit dulu. Putri besar. Xiao Huozi mengatakan ini dibeli di toko. Menurut info saya, nilainya lebih dari 500 liang. Dia tak mampu bayar jumlah itu. Ada yang aneh, cek. Putri Mahkota, saya sudah menanyakan pada pemilik toko barang-barang langka, matahari kecil ini harganya 3.000 liang. Ternyata aku benar. Dia pasti menipuku. Matahari kecil itu. Pasti dia pakai cara curang untuk dapatkan itu. Ho kecil itu. Dibeli di toko barang langka. Dibeli di toko langka. Mana mungkin dia bisa bayar segitu banyaknya? Dia. Jaminkan ID untuk 2.000 liang. Akan bayar pakai gaji bulanan. Apa dia nggak sadar diri? Istana Mahkota. Beli barang pakai utang. Kau pikir dia bodoh atau tidak? 2.000 liang butuh ratusan tahun bayar. Kenapa nggak bilang? Orang lain bikin sesuatu, langsung sombong. Kamu diam saja. Marahi kamu nggak jawab. Tapi, hangat sekali. Lepas ini, bayar hutang Xiao Huozi. Putri, uang untuk istana Han Kun bulan ini belum diterima. Apa nih? Bulan lalu saja potongan sudah dilakukan. Sekarang pembayaran bulan ini juga tertunda. Apa yang direncanakan? Akan temui dia untuk urusan ini. Ayo. Anda, Coba kamu makan, ya. Tenggorokan. ada apa di sini? Akan bertengkar lagi. Apa nih? Raja dan putri tua tidak akur. Setiap 2 bulan sekali mereka selalu berantem. Bukan saudara kandung? Iya. Namun, raja selalu ingin merebut pasukan pengawal putri tua. Putri tua menolak. Sejak itu, mereka selalu berseteru. Lumayan juga kalau mereka saling bunuh. Tapi, Ada satu hal yang membuat mereka sepakat. Mengejar para pelancong waktu. Ada apa denganmu? Tidak apa. Belum melihat putri dalam beberapa hari. Tidak ada kemajuan. Kapan aku bisa pulang ke zaman modern? Iya. Kalau bisa menyatukan pelancong waktu, kenapa tidak menjatuhkan Dakian? Sebenarnya,
Para pelancong waktu juga menyakiti penduduk asli. Kamu sudah tahu, beberapa dari kita memiliki bakat istimewa, bukan? Bakatku adalah memori. Saya bisa membawa orang ke dalam kenangan masa lalu. Kami hanya ingin hidup, tak ingin ganggu dunia ini. Ini. Lihat saja. Nama saya Zhang Qiang. Orang tua meninggal. Datang dengan adik untuk ujian. Mohon izin agar adik saya bisa masuk ujian. Cari tempat istirahat. Setelah ujian kita pergi. Ujian penting, larangan masuk. Tunggu di luar, kakak. Hari ini kakak ujian puisi bidang terbaik. Kakak belajar keras 30 tahun. Hari ini pasti bisa sukses dalam ujian. Nanti kita bisa hidup bahagia tanpa kekurangan. Kakak, aku lapar. Tetap baik. Setelah ujian kakak ajak makan enak. Ini maksudnya apa? Teruskan membacanya. Okelah. Haha. Mustahil. Aku ahli puisi sejak kecil. Belajar 30 tahun. Buat puisi, butuh waktu 1 jam. Dia butuh 7 langkah. Nah. Mungkin dia. Betul sekali. Orang asli terinjak oleh penjelajah waktu. Kakak, dingin dan lapar. Hayalan, kenangan lama. Kita cuma penonton. Kakak, katanya dikeluarkan dari ujian karena adu puisi, tidak ikut tahun ini. Aku nggak percaya. Dunia mustahil begini. Karya besar dalam 7 langkah. Tulisannya begitu buruk. Bisa membuat karya hebat? Aku nggak percaya. Orang tuaku. Agar aku belajar. Sakit tak beli obat, meninggal. Menjual semua harta. Membawa adik ke ujian di ibu kota. Dikeluarkan dari ujian. Kenapa? Kenapa? Si anak tadi mati beku. Nini, maafkan kakak. Kakak, aku bersalah. Cukup sedikit waktu. Dia hancurkan 30 tahun usahaku. Makan saja. Hanya ingin menang. Tidak ingin membunuhmu. Kenapa? Kenapa aku harus kalah setelah semua ini? 30 tahun? Dengar ini. Cuma siswa bodoh, tapi hafal puisi tua, akhirnya menang. Mungkin kalian bingung banget ya. Baru tahu. Orang dari masa depan. Banyak di antara kita yang menyakiti penduduk asli. Dari sudut pandang mereka, kami tak mau ribut. Kami cuma pengen cari jalan pulang. Selesaikan salah paham antara kita dan penduduk asli. Waktunya pulang. Kenapa si traveler dan penduduk asli harus berantem sampai mati? Apa salah paham antara kita? Sepertinya aku perlu ajak putri besar bicara. Mungkin bisa bertemu kaisar wanita. Keluar sekarang! Semua keluar sekarang! Hozi kecil, senang kamu kembali. Bantuin kami dong. Terjadi apa ya? 3 hari lalu putri besar nyerang kaisar. Kayaknya dia udah 3 hari dia balik. Murung terus. Masuk kamar aja nggak makan nggak minum. Bantu kami dong. Bawa makanan masuk. Kenapa kalian gak antar? Kami udah coba masuk,
Tapi putri besar ngelempar kita keluar. Siapa masuk lagi, kakinya dipotong. Aku yang bawa. Tolong ya. Kakiku patah, kamu urus aku seumur hidup, tapi aku nggak masuk. Pilih sendiri. Kamu masuk sekarang dan resiko kakimu dipotong, atau kita potong dulu sekarang. Kamu sudah seperti seorang khasiat saja, kehilangan satu lagi juga tidak masalah. Kami wajib melindungi jadwal makan putri besar. Putri besar, cepat laporkan, lalu pergi. Putri besar, aku taruh makanan lalu pergi. Berani langkah lagi? Aku bakal potong kakimu. Putri besar, aku taruh makanan lalu pergi. Si kecil, lu berani? Gimanain aku potong kepala lu sekarang? Putri besar, penjaga akan potong kaki, tapi aku masuk. Kalau lo juga pengen potong kaki aku, mending putri besar aja yang nyerahin aku sekalian. Aduh, aku tidak makan ini. Bawa pergi. Bawa pergi. Putri panjang hukum semua di istana Han Kun. Apa maksudmu? Beraninya kamu? Saudara kandung yang mulia, Anda terluka parah. Kenapa tidak mau makan? Iya. Kalau terjadi apa-apa, Raja juga akan menghukum kita. Sebaiknya. Biarkan putri panjang. Dia berani, Gu Chaofeng. Gu Chaofeng berani memotong anggaran pasukan saya. Anggaran istana Han Kun saya. Dia. Putri panjang. Putri panjang. Dingin sekali. Badan dingin, tubuh dingin sejak lahir. Wah, betul juga. Cantik sekali. Jangan berlebihan, meski cantik, dia tetap gila. Badan dingin sekali. Mungkin ada masalah. Oh, ini. Sangat dingin. Ibu Ratu ingin sup kacang merah. Astaga. Kulit putih. Pola. Gu Chao Huang. Aku sudah bantu semua sampai jadi kaisar. Masih mau apa? Apa aku harus dengar ini? Jangan lanjut mendengar, nanti bisa berbahaya. Sayangku. Luar biasa, kamu bisa keluar aman. Apakah putri besar mau makan? Masih enggan makan, tapi jangan khawatir, aku sudah tahu pilihannya. Ayah. Aku akan ikut melihat. Yakin putri besar suka ini? Tenang saja, aku yakin. Simpan kartumu. Identitasku. Barang tidak di sana. Putri besar sudah ambil barangnya, uangnya gratis. Lain kali, ingatkan putri besar. Aku pikir dia dingin seperti es. Masih ada yang peduli. Pemilik warung, 3 mangkuk bubur bawa. Sudah tahu. Maafkan saya, Pak Pelanggan. Setengah bubur tersisa. Putri besar 3 hari belum makan, separuh mangkuk ini kurang. Masih bisa bikin bubur. Bisa bikin lagi, tunggu setengah jam. Lama banget, dia udah 3 hari nggak makan. Takut tubuh pangeran lemah kalau telat. Pak Bos, ambil separuh mangkuk.
Pak, separuh mangkuk bubur kacang merah. Terima kasih. Kakak Suanu, bawa separuh mangkuk pulang. Aku tunggu sisa di sini. Hatinya ya. Bagaimana? Ternyata kamu hamba mereka. Kita ketemu sama dia. Kamu mati saja. Penjelajah waktu. Betul, kami adalah penyusup terhormat. Kami adalah pilihan surgawi. Kami seharusnya menguasai bumi. Ini kesalahan kalian. Rencana hancur, matilah. Ouch. Rasanya sangat menyakitkan. Dia itu. Letnan, apa kabar? Seru. Anda kehilangan banyak darah pakai baju ini. Basmi habis mereka. Bangun karena lapar. Rasanya dingin dalam diri saya sudah berkurang. Kenapa ini terjadi? Aduh. Baru tadi, Xiao Huzi menolong saya keranjang. Dia berani menyentuhku. Putri, King Tao membawa makanan. Apa ini? Tidak mau. Angkat. Nona Putri, Xiao Huzi membuat makanan spesial untukmu. Pasti suka. Beraninya dia, bagaimana bisa dia tahu aku akan menyukainya? Bawa ke sini. Aku lihat sendiri. Apa sebenarnya ini? Kalau aku tidak suka, akan hukumnya. Xiao Huzi pintar, tahu selera Putri. Betapa beraninya mencoba menebak pikiran saya. Xiao Huzi takut kurang makan. Suanu membawa setengah mangkuk dan menunggu lebih banyak. Cuaca dingin sekali. Dia masih menunggu di luar? Apa dia gila? Apapun itu, menebak pikiran saya seenaknya pasti dihukum. Xiao Huzi, kenapa kamu berjalan pelan? Tidak apa-apa. Putri, Xiao Huzi datang. Masuklah dia. Kenapa Xiao Huzi tampak aneh hari ini? Dia berjalan pincang. Lihat. Ada jejak darah di tanah. Apakah Xiao Huzi cedera? Huzi kecil, kamu benar-benar nekat, berani menebak apa yang ada di pikiran saya. Tidak berani. Masih takut. Aku ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Ingin sup kacang merah. Bawahan. Dari Anda saat pingsan. Tanya lagi. Sebelumnya, kamulah yang membantu saya ke tempat tidur. Putri besar marah. Saya terpaksa bertindak. Maksudmu apa? Kamu telah menyentuh tubuhku. Situasi mendesak. Tidak ada pilihan lain. Apakah kamu berpikir? Terima kasih sudah menyelamatkan. Tidak ada niat seperti itu. Bicara lebih lantang. Tidak terdengar. Saya. Bukan pikiran itu. Tak peduli apapun. Berani menebak niatku, aku akan bunuhmu. Berlutut dan akui salah. Aku ampuni kamu. Kamu sangat berani. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Potong tanggamu. Betul. Iya. Si kecil, Anda.
Bagaimana bisa sampai seperti ini? Beli bubur merah. Perjalanan waktu. Mungkin tidak kuat. Mungkin tidak bisa. Nanti. Dan tak akan marahi putri besar. Sup kacang merah apa? Penjelajah waktu siapa? Jelaskan. Maafkan saya. Bubur kacang merahnya. Aku sudah mencemarkannya. Darahnya tak terkendali. Lambaikan. Akan membuat putri tua marah. Batuknya keras. Kenapa bisa sebodoh ini? Maafkan aku, putri tua. Maaf, aku kotori kamarmu. Pergi sekarang. Jika tidak, akan marah lagi. Bukan. Kesalahanku sepenuhnya. Takkan marah. Pilsi, hey, Hosey, little Hosey. Hey, Hosey. Ada apa dengan Hosey? Bertemu orang dari dunia lain. Kenapa tidak ada yang mengikutinya? Bawa dia ke ranjangku sekarang juga. Cepat. Kenapa bisa terluka separah ini? Penjelajah dunia. Matilah 1000 kali. Putri tua. Hosey terluka parah. Takut. Penjaga wanita, dengar. Fuanmu, cari kakak di istana. Bawa obat ke sini. Kalau dia enggan, beritahu dia. Malam ini di tempatku. Akan membakar habis istananya malam ini. Zukue, panggil dokter kerajaan, bawa pil minus turns. Dokter jangan protes. Hukum mati bagi pemberontak. Kirim pasukan untuk mencari di seluruh kota. Tangkap semua orang yang menyakiti Xiao Huozi. Hukum mereka secara kejam. Dia menjagaku semalaman. Tidak mungkin. Yang mulia putri besar, Anda menjaga Huoran semalaman. Sudah tidak apa-apa, silakan kembali dan istirahat. Bajunya sudah terlalu berdarah. Izinkan saya ganti bajunya. Masalah, kalau dia mengganti bajuku, aku akan identitasku sebagai Unuj palsu terbongkar. King Tao, tolong aku. Yang mulia putri besar, King Tao bisa melakukan tugas ini. Mohon izin putri besar agar King Tao membawanya pulang. Ganti baju di sini. Biarkan Xiao Huozi mengganti pakaian, kurang sopan. Izinkan King Tao membawanya kembali. Oke, bawa dia pulang. Ah iya, bawa juga si kecil. Pastikan dia tidak kedinginan. Baik. Sebentar. Perhatikan tangga, jangan sampai dia terjatuh. Baik. Huozi, kapan kamu akhirnya akan sadar? Huozi kecil, sudah sadar. Luar biasa. Saya akan segera mencari putri tua. Sudah terlambat. Nanti besok. Istirahatlah, aku akan menemanimu. Cuaca dingin. Kenapa berpakaian tipis? Tidak apa-apa, tidak takut. Silakan masuk. Horan, Aku hanya tidak ingin kamu kedinginan di hari yang begitu dingin. tubuhmu masih cedera. Jangan gerak. Tanganmu kenapa begitu dingin? Biar aku hangatkan tanganmu. Tidak perlu. Tubuhmu penuh dengan luka. Tangan dingin. Masuk ke tubuhmu. Jangan. Kenapa sulitkan aku? Kamu tidak suka?
Nona Suanu, Bagaimana kondisi lukamu sekarang? kondisiku sangat baik. Bisa melawan 10. Jangan gegabah atau kamu akan mati. Terima kasih, Putri. Minum obat banyak, tubuhku kuat. Kenapa tertawa? Huoran, datanglah. Moran, datanglah. Ketika kamu menyentuhku, aku memaafkanmu kali ini, tapi jangan ulangi lagi. Mengerti. Kamu. Jika Putri pingsan lagi, aku akan mengamati. Kamu. Sudahlah, bersihkan diri dan ikuti aku. Untuk apa? Menghadap Kaisar. Ada eunuch muda di pengadilan. Apa kamu ingin mati? Mereka pengikut putri tua. Oh. Kaisar hadir. Hadir. Hormat kepada Kaisar. Boleh bangkit. Terima kasih. Aku merasakan sesuatu aneh. Ingin membunuhku. Dua penjelajah waktu radikal yang ditangkap. Ada informasi. Laporkan kepada Kaisar. Belum hasil. Pada. Jagung. Apa ini? Gohangi, kenapa kamu datang hari ini? Aku bawa dia menemuimu. Aku angkat dia jadi komandan. Pamer! Gohangi, tanpa izin langsung dariku. Nekat memberi jabatan? Biarkan saja. Lihat saja nanti. Gohangi, ada apa denganmu? Dulu aku abaikan tindakan mereka, tapi sekarang kamu justru. Onus jadi pejabat militer? Serius? Kenapa tidak boleh? Tak pernah ada Onus sebagai pejabat. Mulailah dari diriku sendiri. Kamu! Aku bawa dia menemuimu. Aku sudah cukup menghormati kamu. Jangan sombong. Apa maksudmu? Mau dia jadi komandan. Mau dia jadi komandan. Setuju. Asalkan dia bisa menghasilkan sesuatu. Kaisar setuju. Begitu banyak orangmu gagal. Saat ini, yang lebih baik. Tidak menerima. Takkan dapat jabatan. Gu Huang, dengar. Berani tolak segil? Tidak terima. Berani melawan Kaisar. Siap bertarung. Diriku sendiri. Ini tidak layak. Putri besar, tenang. Kaisar siap bertugas. Setuju. Kalau gagal, tidak hanya aku akan mencabut gelarmu sebagai letnan dan nyawamu terancam. Patuh perintah. Segelmu sidang selesai. Tahu. Naik. Menurutmu bagaimana? Kamu pikir aku bodoh? Bukan begitu, Pak. Kamu sadarkan kalau gagal menyelesaikan tugas ini, nyawamu yang taruhannya. Gu Huang mau kamu mati. Paham. Tahu risiko, masih terima. Pada. Kamu cuma mau jadi pejabat. Demi jabatan, lupakan nyawa. Yakin, ambil cap jadi pejabat. Kamu nggak bakal bertahan lama. Jangan sentuh aku. Ratuan, saya nggak pengen jadi pejabat. Kamu mau apa?
Kenapa bantu dia? Kamu luka. Luka ini milikku. Hubungannya apa sama situasi ini? Kamu luka. Jangan nekat lagi. Kalau enggak, luka aku urusan aku. Luka aku? Urusan apa denganmu? Kamu emang bodoh banget. Aku pulang dulu. Jangan ikut-ikut. Angin hari ini aneh. Pasir terus masuk mata. Ho kecil, kalau pakai cara di buku itu, beneran bisa berhasil nginterogasi gak sih? Mereka berdua pakai teknik dilema tahanan. Pasti bikin mereka ngaku. Baiklah, aku bakal bantu kamu sepenuhnya. Gak mau lihat kamu yang cakep banget kayak gini mati muda. Ho kecil. Bodohnya kamu, Gu Chao Huang. Prajurit Yulin ahli interogasi. Gak ada yang bisa. Kamu punya ide mudah. Gak bisa. Aku harus cari dia untuk bertarung. Apapun akibatnya. Aku bakal minta tolong sekali. Putri senior! Penjara surga keempat. Ada apa sama penjara itu? Jelasin. Apa Horan kena masalah? Horan dia dapat pengakuan. Oke. Oi. Emang Horanku yang sesungguhnya. Kenapa ya putri senior belakangan ini semakin aneh? Tepat. Langsung aja panggil Horan ke sini. Iya. Memanggilku. Xiao Huozi. Aku bersemangat. Kamu adalah yang paling kuat di istana. Dekatkan dirimu. Pijatlah untukku. Enak sekali. Xiao Huozi. Dari mana kau belajar teknik penyiksaan itu? Belajar dari penjelajah waktu. Aku sudah curiga. Metode jahat. Ide dari penjelajah waktu. Yang mulia, pijatan bahu sudah selesai. Teruskan. Pijat kakiku. Xiao Huozi. Kamu seorang unuf. Tertarik pada kaki wanita. Memijat punggung. Normal. Detak jantungmu naik saat pijat kaki. Dulu guruku bilang, para pria, saat terdesak mereka jujur. Aku tadinya ragu. Namun hari ini, aku mempercayainya. Kamu hebat sebagai Yunus. Bagaimana dengan pria biasa? Lebih kuat. Takut melakukannya. Syukur kamu hanya Yunus. Karena itu, aku simpanmu di sini. Kalau tidak, kakakku. Pasti hukummu kejam. Yang mulia, jangan dekat pria. Sejak kakak kami mengalami masalah, dia melarangku dekat pria. Apa masalahnya? Kakak kita, Pangeran Mahkota, malah jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia lain. Bahkan punya anak. Horan, keluar dulu. Butuh sendiri. Fata, kenapa kamu dulu? Karena wanita melawan kerajaan. Apakah cinta benar-benar begitu kuat? Pak Wang, kenapa Anda datang? Letnan Huo, Kaisar memanggilmu ke Wanan. Kenapa Kaisar memanggil saya? Inilah. Saya tidak tahu. Tunggu Letnan Huo di Wanan. Akan jelas nanti. Antar aku, Pak Wang. Bawa. Kenapa dipanggil? Identitas terbongkar. Mungkin pelintas waktu. Kenapa sulit bertahan di dunia ini? Putri besar. Kenapa gugup? Aturan dilanggar. Ternyata putri besar. Dia dibawa kaisar wanita.
Ngomong apa kamu? Gu Chao Huang bawa Hozi pergi. King Tao bingung, minta tolong ke putri besar. Si Gu Chao Huang ini layak dihukum. Yang mulia, Letnan Ho datang. Hormat yang mulia. Horan, kamu sadar salah. Hamba tidak bersalah. Aku selidiki jejakmu. Dulu kau hanya orang biasa. Kenapa kau masuk ke istana? Sekarang kau tampak berbeda. Dasar brengsek. Bagaimana tahu? Jawab yang mulia. Terima kasih putri besar. Sekarang saya tahu potensi saya. Hubunganmu dengan Gu Hange. Aku akhiri hidupmu. Meskipun kau sekarang unuf. Dulu kau adalah pria. Laporan. Yang mulia, putri besar datang. Dia datang kenapa? Hentikan dia. Beritahu dia. Kalau dia nekat masuk, aku bunuh kepercayaannya. Gu Chao Huang, sakitkan istana Han Kun, aku hancurkanmu. Putri tua sibuk dengan urusan penting. Gu Chao Huang, kamu benar-benar brengsek. Jika kamu membunuh semua, aku bertaruh sampai akhir. Kamu benar-benar licik. Adikku benar-benar berkorban demi membantu kamu. Ong Wang, beritahu dia. Tunggu di luar. Aku tidak akan menyakitinya. Keluaran, karena adikku begitu mencintaimu. Lakukan tugasmu dengan benar. Bantu dia. Pergilah. Kamu tidak apa-apa kan? Dia tidak menyusahkanmu. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Kenapa kamu membawaku ke sini? Dalam penjara langit, gudang harta kami, aku beri 2 benda pelindung. Mengapa aku belum pernah datang ke sini? Mereka, kenapa suasana sepi? Para pelintas waktu bilang, pandangan mereka hancur. Tempat ini 140 pelintas waktu. Sebelumnya diadakan ujian di ibu kota. Ujian soal matematika, sastra, dan kebijakan. Hasil ujian membantu kami identifikasi dan tangkap semua pelintas waktu. Dunia ini terlalu ekstrem dalam usaha menangkap para pelintas waktu. Sial kalian. Ini gudang harta. Astaga. Bukan ini. Berhati-hatilah. Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk? Mau mati? Putri besar, siapa sebenarnya kamu? Aku siapa? Aku siapa? Aku siapa? Aku manusia. Tidak, aku orang asli. Salah juga. Aku pelintas waktu. Astaga, siapakah aku sebenarnya? Pura-pura gila. Sudahlah, Xiao Huzi baik padaku. Belum sempat berterima kasih. Buru-buru lari. Senang. Kamu orang asli sini. Kamu dari masa depan? Bukan. Kalau bukan, mati bareng. Iya. Siapa kamu? Aku uji kamu. Imbalan para pekerja. Jadwal padat. Orang asli dan orang dari masa depan. Ada peluang. Ada kesempatan. Valian, kabur sekarang. Aku tak bisa tahan lagi. Aku sendiri. Yang mulia putri besar. Keluaran dari masa depan. Betul. Biarkan aku turun. Tidak akan.
Lepaskan aku. Sudah bilang tidak lepas. Aku ingin minum. Huasi kecil, kenapa kamu bohong padaku? Aku nggak bohong, kamu bikin daging cincang. Pau! Aku bakal bunuh kamu. Salah, jangan dibunuh. Dia udah baik banget sama aku belum balas nikmatnya. Dia baik banget, aku belum balas. Jangan dibunuh. Ngomong deh. Kenapa kamu bohongin aku? Kenapa kamu dari masa depan? Kenapa kamu Yunuj? Kenapa? Aku kok malah suka sama kamu ya? Ternyata dia suka aku. Udahlah. Kamu dari masa depan dan apa? Kakak saja suka cewek dari masa depan. Kenapa aku nggak boleh suka cowok dari masa depan? Kamu itu milik Gu Hanje. Seumur hidup. Semua ini buat Gu Hanje. Tapi kamu nggak bisa jadi cowokku. Kamu kan Yunuj. Bisa jadi cowok? Aku yang memutuskan. Batu! Kamu. Putri Mahkota! Horan, kamu menipuku dan penjelajah waktu. Bagaimana bisa? Kamu bukan kawannya. Bukan aku! Berani berargumen. Hari ini aku akan memotong semua bagian tubuhmu yang tidak semestinya ada. Putri Mahkota! Apa yang kamu lakukan? Apakah semuanya bohong? Putri Mahkota. Bagaimana menurutmu? Karma. Ini karma. Aku tangkap banyak penjelajah waktu. Tak disangka. Ternyata aku kalah olehmu, penjelajah waktu. Ya sudah. Aku berani mencintai dan membenci. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Oh iya, kalian. Kenapa benci penjelajah waktu? Aku tidak tahu. Benci ini melekat dalam darah. Ada sejak lahir. Konflik mulai 300 tahun lalu. Saat itu adalah masa awal berdirinya dinasti Daga. Ada tempat menyimpan kebenaran di keluarga kerajaan. Kuil leluhur kerajaan. Dulu dengar kakak bicara. Di kuil leluhur, ada tempat terlarang dari nenek moyang. Perintah bunuh pelancong. Ini perintah nenek moyang. Kamu maksudnya kuil leluhur menyimpan kebenaran? Betul. Kalian duluan saja. Iya. Ini kuil leluhur kalian. Tentu, nenek moyang kita adalah kaisar terbijaksana. Pandai tulis baca, bela diri, astronomi, dan geografi. Kok kayaknya kakek buyut kita mirip pelancong waktu ya? Hari ini, akhirnya datang juga. Kalian berdua. Kenapa datang? Go Chao Huang, kamu kok di sini? Tidak pernah menyangka adikku berani membawa orang asing ke sini. Mempengaruhi putri besar ke sini. Apa tujuanmu, Gu Chao Huang? Kapan giliranmu ikut campur dalam urusan pribadiku? Di dunia ini, ada tempat mana yang pantangku buka? Tunggu, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ini soal rahasia besar Dakian. Jangan seenaknya. Huoran, akui semuanya. Aku tak akan membunuhmu. Tidak boleh. Jika dia tahu Huoran adalah pelintas waktu, Huoran pasti mati. Go Chao Huang, ini tak ada hubungannya dengan Huoran. Kalau kamu punya masalah, hadapkan padaku saja. Gu Hangge, apakah aku terlalu lunak padamu? Karena itu, kamu berani melawan hukum. Bawa dia. Berani bawa putri ke Han Kun. Tanpa izin saya, jangan keluar. Gu Chao Huang, lupa budi. Jangan lupa, kalau dulu bukan karena aku, kamu takkan bisa jadi kaisar. Kamu! Jika ingin sakiti Huoran,
Aku akan bertarung hingga mati. Guhanggai, ingin mati? Aku penuhi permintaanmu. Matilah kalian berdua. Ayo mulai. Tunggu dulu. Kebenarannya sederhana. Saya pelintas waktu. Saya pelintas waktu. Ternyata benar. Aku bilang, kenapa ada begitu banyak kebetulan yang menimpa kamu? Dia penjelah waktu, pengawal, ke menara penjara. Fata, aku mohon padamu, biarkan Huoran. Menara itu bukan tempat untuk manusia. Aku mohon padamu, biarkan dia Guhanje. Putri Mahkota, bagaimana bisa kamu demi seorang pria jadi seperti ini? Fata, mohon biarkan Huoran hidup. Aku sudah menjadi miliknya. Hange, Apa maksudmu? Unuj palsu, hina istana. Hina putri, panggil pengawal. Jangan ke menara langit. Penjara dan hukum mati besok. Jika kamu tetap ingin membunuhnya, jangan menyalahkanku. Perlawanan mati. Kamu. Setuju. Penuhi kalian. Yang mulia, ini kesalahan saya. Tidak untuk putri. Barbie, inginkah kamu mengulangi kesalahan lama? Huoran milik King Tao bila dia pergi. King Tao takkan bertahan. King Tao, maukah mengakui aku King Tao? Panggil Kaisar Bibi. Benarkah dia bibinya? Biarkan Putri Panjang dan Huoran saja. King Tao, kamu anak saudaraku. Barbie, terlalu banyak kesalahan dulu. Apa yang salah dengan ayah dan ibuku? Saling cinta. Karena ibu adalah pelintas waktu. Kamu memaksa hingga mereka mati. Sekarang, apakah kamu akan memaksa adikmu satu-satunya sampai mati? Bertahun-tahun. Bukankah sudah cukup korban dalam pertempuran? Setiap hari kita saling curiga. Barbie, jangan sampai ini terjadi lagi. Kau anggapku. Apakah aku tidak pernah mencoba? Perbedaan itu sudah ada di dalam diri mereka. Tidak bisa diubah. Saya bisa menyelesaikannya. Apakah kau menganggapku bodoh? Apakah aku harus percaya padamu? Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikannya? Jika Kaisar izinkan saya masuk, pasti akan menemukan solusinya. Jika gagal, rela mati jika gagal. Huoran, Baiklah. Dalam 3 hari, kuil akan selesai. Aku akan memperbolehkannya. Harapkan kau bisa bertahan. Kalau tidak, siapapun tidak dilindungi. Siapa tahu apa yang sebenarnya ada di sana? Serahkan pada nasib. Nanti aku pergi dengan Hange, biarkan dia gila. Membunuh adik sendiri tidak masuk akal. Xiao Huo, keluarga Narlan memberi 100 liang emas saat pembatalan. Apalagi yang kau inginkan? Narlan Wanban, saat ia sangat berbakat. Ayahmu inginkan pernikahan ini. Aku hadapi kesulitan sementara. Kamu ingin batalkan pertunangan. Kenapa cerita ini familiar? Narlan Wanban, pembatalan memalukan. Xiao Huo takkan lupa. Aku bilang, nasib bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan remehkan anak muda miskin. Hah? Betul, semua orang sedang memperhatikanku. Setelah sekian lama membaca novel, akhirnya aku bisa mengatakannya. Pemuda, kata-katamu bagus. Jangan ulangi lagi. Ah? Nasib berubah tiap 30 tahun. Tak ada ampun untuk yang sombong. Penjelajah waktu harus mati. Mereka benci penjelajah waktu. Tunggu, Siapa kamu?
Pertwee, Kamu lindungi mereka, seharusnya kau dihukum. Urusan pemerintah, mundur. Astaga. Maaf, itu pejabat penjaga langit. Aku tangani dulu. Sulit menangani penjelajah waktu. Enak sekali. Huoran, ayo cepat masuk. Pada, bantu aku lepas bajuku. Huoran! Kenapa kamu seenaknya masuk ke kamarku? Ini kamarmu. Apakah kamu pusing karena aroma harum ini? Ini kan kamarnya Huoran. Siapa lagi yang sudah tua tapi masih pura-pura nakal? Kamu! Huoran pasti lebih suka wanita seperti aku yang mandiri. Kamu nggak lihat tadi? Dia kelihatan sangat gugup, kan Huoran? Maksud putri besar. Apu! Walau begitu, sejak awal aku yang selalu membantu Horan. Walaupun dia sekarang suka padamu, aku yang duluan. Aku adalah wanita pertama Horan. Pada saat itu, saya. Kamu beruntung. Saya masih punya urusan, tapi harap beberapa orang. Jangan omong kosong. Berpikir dalam hati. Hal yang berbeda. Perang antara wanita merepotkan. Wanita tua ini ingin memprovokasi. Horan, kamu tidak bisa kabur. Horan, hari ini hari larangan dibuka. Tapi tenang saja. Walaupun kamu akhirnya gagal, aku nggak bakal biarin Bibi matiin kamu. Tenang aja. Kerajaan kami. Belum giliranmu, cewek kecil, buat ngomong seenaknya. Horan pasti dilindungi aku, untuk kamu. Pulang aja dan belajar baik-baik aturan istana. Apa masih bengong ke kuil sekarang? Celah. Hange dan King Tao. Pada, jangan pura-pura peduli. Pikirkan dirimu sendiri dulu. Pikirkan cara menyelamatkan dirimu. Kalau dia sungguh mau membunuhmu, tak ada yang bisa menghentikan. Tenang, dia tak akan membunuhku. Kau ini brengsek. Aku dan King Tao saja sudah cukup. Sekarang, sampai kakak gilanya pun tidak disangka. Aku tidak berani. Maksudku, aku adalah laki-laki dari adiknya. Dia tidak akan menghukumku. Oke, masuk akal. Hei, Huozi kecil. Kamu takut? Kenapa datang jika takut? Aku ingin selesaikan konflik antara penduduk asli dan pelancong waktu. Aku tidak ingin para pelancong waktu merasa cemas di dunia ini. Atau Gerakan tangan ini. Benar kau pelancong waktu. Ternyata kau pelancong waktu. Penjelajah waktu harus mati. 1742174. Jika Huoran menyelesaikan konflik mereka, kau penjelajah waktu, akankah kau pergi dariku? huruf sederhana. Gu Chengfeng, nama kaisar nenek moyang. Siapa? Kamu. 1000 tahun. Aku menemui kalian berdua. Apa arti 1000 tahun? Kamu siapa? Aku siapa?
Aku ungkapkan identitas sekarang. Pemuda. Anggur liquor istana. 108 cangkir. Palu besar 80. Palu 40. Ya angguk tidak goyang. Kamu datang, go pergi. Jangan-jangan kamu. Betul. Aku satu-satunya di dunia. Penjelajah pertama. Mungkin. Bagaimana mungkin penjelajah waktu bisa ada di zaman Kaisar Leluhur? Selain itu, dari zaman Kaisar Leluhur hingga sekarang sudah 400 tahun. Kamu hidup 400 tahun? Biasanya tidak, kecuali spesial. Keabadian adalah talenta saya. Saya pikir, saya ada di sini untuk momen ini. Prasasti ini dibuat oleh Gu Chengfeng. Itu adalah kaisar leluhur yang kamu bicarakan. Dia jawaban atas semua teka-teki kalian. Sedangkan batu ini, hanya penjelajah dan asli bisa membuka segel. Hei pemuda, kamu lulus. Sekarang mari kerja sama. Mari kita ciptakan dunia baru. Ini tempat. Dinasti Xia sebelum Dakian. Apakah ini lokasi syuting film? Janji bawa ke Myanmar, tapi tidak pasti. Kok aku malah disuruh jadi aktor di kota film gitu ya? Ini mustahil kan? Ada penjelajah waktu di dinasti Xia. Ini hanyalah khayalan. Lanjutkan melihat. Waduh. Barang ini terlihat sangat nyata. Bro, hey, bro. Bro, ini lokasi film mana? Film apa yang lagi diproduksi nih? Heh, kamu ini. Di siang bolong kamu ngomong apa? Siapa yang gila menurutmu? Aku lulusan universitas ternama, otakku masih waras. Kaisar pertama Dakian adalah pelancong waktu. Mustahil. Bagaimana mungkin kaisar kita dulu adalah pelancong waktu? Jika kaisar dulu adalah pelancong waktu, kenapa ia membunuh? Bagaimana bisa membunuh Croser? Mari lihat lebih jelas. Kamu benar. Coba wewangian ini membuat lebih percaya diri. Hanya sedikit saja membuat wanita feminin. Membuat pria lebih maskulin. Enakan baunya. Saya mau ini. Coba wanginya ini gimana? Wanginya enak sekali. Aku benar-benar melintasi waktu. Dengan ilmu kimiaku, menghasilkan kekayaan di masa lalu pasti mudah. Setelah cukup uang, Mulai hari ini, aku adalah Kaisar Dakian. Hadirin yang mulia. melintasi waktu. Pasti ada orang lain juga. Dinasti Kian milikku. Tidak ada penjelajah waktu lain. Jangan merebutku. Batu. Xia Zipo. Dekrit kekaisaran. Semua orang. Tanpa alasan. Kontes puisi. Matilah. Produk. Bedak api. Parfum dan sabun. Matilah tanpa ampun. Semua orang. Membaca lancar. Menulis tangan. Pakai huruf sederhana. Matilah tanpa ampun. Pernyataan apapun. Berganti setiap 30 tahun. Berganti tiap 30 tahun. Remehkan anak miskin, matilah. Sebagai kaisar pendiri, menggunakan kekuatan naga.
Keturunan dinasti Qian. Benci pelintas waktu. Hahaha, orang-orang dari masa depan. Takkan goyahkan posisiku. Ternyata, ini kebenaran. Gu Chenfeng, pemimpin bijaksana. Ketika bertambah tua, banyak hal dipikirkannya. Tidak mau lepaskan. Kerajaan Qian hasil jerih payahnya. Farah nanya, untuk dinasti Qian, apakah dia benar-benar membantai semua orang? Huoran, Tindakan masa lalu tak terhitung lagi, namun masa depan ada di tangan kalian. Prasasti ini memperkokoh dinasti Qian. Garis kekuatan mistis. Alat pulang perjalanan waktu. Cukup pecahkan batu ini agar mereka bisa kembali. Bagaimana dinasti Qian tanpa batu ini? Garis naga lepas. Dinasti Qian akan hancur. Kerajaan Qian, saatnya telah tiba. Batu ini, maukah kalian menghancurkannya? Hanje, laporkan ini ke Kaisar. Patahkan itu, Huoran. Putri utama Tai Qian. Semua akibatnya, saya tanggung. Bahkan Gu Chao Huang, si wanita gila, akan memilih seperti saya. Oh, Huoran, jika untuk Agung Qian, akan saya lakukan apa saja. Namun demi dirimu, saya berharap tak perlu mematahkannya seumur hidup. Huoran, kamu juga pergi. Ayo, cepat ke sini. Kumpulan angka 121 kuadriliun 212 triliun 45 miliar 120. nih, kuku palsumu bagus banget dari Jia Sensei. Iya, lagi hits banget. Bubble tea di samping sana. Terbitan terbaru, majalah mode istana edisi baru keluar. Uji coba mesin kerajaan dimulai. Anak kecil, nih, pelan saja. Kakak Han, tunggu dulu. Adik Peach, Bibi bilang kamu kurang olahraga. Aku pastikan kamu rajin. Mesin lari ini nggak enak dipakai. Kak Han, mau makan kue dingin? Kue dingin. Istana King Tao punya lemari es besar, bikin segala sesuatu dingin. Tahu-tahu pernah coba diam-diam, enak sekali. Bawa aku ke sana lah, Kakak Han. Oke, hanya kali ini. waktu benar-benar cepat berlalu, anak-anak kita udah segede ini. Betul. Kenapa? Menyesal tak pulang. Tidak menyesal. Sebelumnya, tak ada keluarga. Di sini ada anak laki-laki dan perempuan. Belum lagi kekasih di sisi. Waduh, abdi setiamu. Akhir-akhir ini aku lemah. Tanya aja ke King Tao. Maksudnya apa? Apa maksudmu? Ayo pergi. Mari pulang.